teman-teman, selamat pagi. Selamat jumpa lagi dengan Bunda Hani di sini. Kali ini Bunda Hani mau bercerita tentang Adam dan Hawa, manusia jatuh ke dalam dosa. Oke teman-teman, ini yang bagian kedua ya. Ini lanjutannya kemarin. Setelah manusia diciptakan sama Tuhan, setelah Adam diciptakan, kemudian Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Kita akan menyaksikan video yang satu ini. Ya, siap teman-teman? Kita akan menyaksikan cerita berikut ini. Jangan lupa kita mau baca Alkitab dulu ya. Kita buka Alkitabnya dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Nanti bisa ditemani sama orang tua masing-masing ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Setelah si iblis merayu si Hawa, memberikan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk tadi, dan memakannya, dia pun mengajak suaminya, si Adam, untuk memakan buah tersebut, dan dia memberikannya. "Suamiku, ini ada buah yang paling enak. Ini silakan dimakan." Si Adam pun memakan buah dari istrinya tersebut. Enak juga ya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Lalu Adam membuat pakaian dari daun pohon ara. "Apa yang terjadi? Kenapa kita telanjang?" kata Adam. "Apa gara-gara buah itu? Aduh, maafkan aku, suamiku. Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Lalu mereka bersembunyi daripada Tuhan Allah. Mereka takut. Mereka mulai merasa berdosa. Waktu itu setelah memakan buah itu, mereka merasa berdosa. Mereka memiliki pengetahuan, mereka bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat.
Mereka merasa mereka jahat, mereka bersalah. Jadi mereka bersembunyi daripada Allah. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan itu yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput durian akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Setelah Tuhan Allah mengetahui semuanya itu, lalu Tuhan Allah membuatkan pakaian mereka dari kulit binatang. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah setelah manusia berbuat dosa, setelah melanggar aturan dari Tuhan,
maka Tuhan mengusir manusia itu dan istrinya keluar dari Taman Eden. Lalu Tuhan Allah menyuruh para kerub untuk menjaga Taman Eden, supaya jangan lagi manusia itu mengambil buah itu, supaya mereka bisa hidup kekal selamanya. Maka Tuhan Allah menempatkan kerub-kerub untuk menjaga Taman Eden dengan pedang yang menyambar-nyambar, supaya manusia tidak bisa masuk ke dalam Taman Eden lagi. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Teman-teman sudah tahu ya, kita sudah sama-sama belajar tadi tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman tahu ya, kenapa sih manusia Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden sama Tuhan? Tahu ya, kenapa coba tadi? Iya benar, karena mereka melanggar perintah Allah. Mereka mengambil buah larangan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setelah manusia itu tahu, setelah manusia makan buah itu tadi, manusia merasa bersalah. Mereka mengenal dosa, mereka jadi takut sama Tuhan. Yang awalnya tidak takut sama Tuhan, yang awalnya bersama-sama Tuhan, hidup bahagia di Taman Eden bersama binatang-binatang, tumbuhan, semua ciptaan Tuhan. Manusia malah makan buah pengetahuan itu, sudah dilarang sama Tuhan. Tetapi si Hawa terkecoh oleh bujuk rayuan si iblis tadi yang berupa ular ya teman-teman. Akhirnya Tuhan marah, Tuhan mengusir mereka. Mereka berdosa, akhirnya mereka keluar dari Taman Eden itu. Oke teman-teman, sekarang sudah tahu ya. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa tanya-tanya lewat komen sama Bunda Hani. Oke teman-teman, sampai jumpa pada episode selanjutnya, pada video selanjutnya. Jaga kesehatan ya teman-teman. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.